Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu yang ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Esther Sutia Tungan Seri. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Dian Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan di dalam hati dan pikiran kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah nas pembimbing bagi kita. Amsal 3 ayatnya yang pertama yang mengatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Demikian nas pembimbing bagi kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita sebagai orang percaya, dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pewartaan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, dalam rahmat dan dalam kebaikan-Mu, kami Engkau beri kesempatan untuk ada, beribadah dalam ruang-ruang virtual di rumah kami masing-masing. Ajar kami tetap bersyukur. Dan saat ini, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama pada saat ini. Bersabdalah atas kami ya Bapa, karena kami sekalian anak-anak-Mu ingin mendengarkan sabda-Mu menguatkan iman percaya kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 127, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 127, ayat yang pertama sampai yang kelima, yang mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah.
sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar bagi kita semuanya, terutama kita yang di situasi saat-saat ini masih tetap harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya kita tidak menjadi bosan, kiranya kita tidak menjadi jenuh dengan situasi yang kita alami di hari-hari yang berat ini. Tetapi bagaimanapun juga situasi ini harus kita hadapi, dan tentu saja kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru ini haruslah terus kita dapatkan dari Tuhan Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah yang tetap setia beribadah kepada Tuhan, saya mau mengajak kita melihat bacaan kita pada hari ini dari Mazmur 127. Sebelum saya menguraikannya, saya mau membacakan sebuah puisi yang menarik. Bapak Ibu pasti tahu siapa penulisnya karena puisi ini cukup terkenal. Bunyinya begini: anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikan mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur atau tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu. Anak panah hidup melesat pergi. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia membentangkanmu dengan kuasanya hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya puisi Khalil Gibran ini dengan pembacaan kita pada saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita melihat bagian bacaan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kitab Mazmur 127 seringkali diyakini mengusung tema campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam pembangunan rumah,
campur tangan Tuhan dalam pembangunan kota, campur tangan Tuhan dalam pembangunan keluarga. Dan dalam perjanjian lama tidak asing untuk membicarakan kata rumah. Dan kata rumah dalam artian, kalau kita lihat rumah dalam bentuk bangunan, itu house bahasa Inggrisnya. Tetapi bukan cuma dalam bentuk bangunan, tetapi rumah yang dimaksud juga dalam bentuk home, gitu ya, tempat tinggal. Gitu. Nah, tetapi lebih dari itu, rumah itu juga punya pengertian yang berkaitan dengan kehidupan di dalamnya, keluarga di dalamnya yang terus dibangun. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ditambahkan lagi dalam bacaan kita ada akar kata anak laki-laki itu ben, anak perempuan itu bat, dan rumah itu beit. Bahasa Ibraninya itu memiliki kedekatan dengan kata membangun yang dalam bahasa Ibraninya itu berbunyi banah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana bahan material bangunan seperti batu, kayu, pasir, batu bata, besi baja, paku yang digunakan para pembangun untuk membangun sebuah rumah. Demikian pula dalam bacaan kita, anak-anak pun di sini diandaikan sebagai pilar terbangunnya sebuah bangunan rumah tangga. Peran di dalamnya sangat besar sekali, bukan cuma ada orang tua, bapak dan ibu, tetapi juga ada bagian anak-anak di dalam bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita pada saat ini mengajak kita mau melihat bagaimana peran yang pertama di ayat 1 dan di ayatnya yang kedua. Disebutkan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bagian yang pertama ini mau mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang paling didamba oleh manusia, gitu ya. Apa yang paling didamba? Betulkah manusia bisa membangun sebuah rumah, sebuah kota dalam arti fisik? Ya. Tetapi kalau itu terkait dengan bagian di dalamnya, kalau itu rumah home, maka peran yang paling kuat dalam hal ini adalah kalau bukan Tuhan, tidak ada artinya. Ini mau mengatakan, mengisyaratkan bagi kita bahwa segala sesuatu, baik itu membangun rumah, membangun kota, membangun lingkungan, peran Allah sangat besar di dalamnya. Bahwa peran Allah, campur tangan Allah sangat kuat dalam kehidupan anak-anaknya. Peran Allah atau rumah itu, pembangunan rumah, Tuhan, rumah dalam kehadiran kita di dalamnya sebagai home, itu menjadi memiliki peran yang penting ketika ada Tuhan di dalamnya. Kalau tidak ada Tuhan, maka tidak ada artinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat di hal yang pertama ini, gitu ya, di situasi yang kita alami di akhir-akhir ini, di tengah-tengah pandemi ini, gitu ya, data mengatakan bahwa di situasi seperti ini, rumah itu kan menjadi satu tempat yang nyaman, di mana orang bisa berinteraksi, di mana orang bisa melakukan banyak hal satu dengan yang lain. Tapi justru situasi di tengah-tengah pandemi, rumah kadang-kala bukan lagi menjadi tempat yang nyaman. Angka perceraian di tengah-tengah pandemi ini menjadi semakin banyak. Gitu. Nah, Bapak Ibu, mengapa? Karena situasi yang selama ini yang kita jalani berbeda pada masa-masa yang dulu. Misalnya, kalau situasi kita kan bergeraknya orang bangun pagi, dia sudah ada di kantor mulai jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 sore. Baru nanti kembali ada di rumah. Dan ketika masa pandemi ini, orang selalu ada di rumah. Itu semua ada di rumah. Orang tidak terbiasa untuk berjumpa satu dengan yang lain. Karena terbiasanya terpisah. Mungkin kalau pagi terjadilah konflik, maka ketika bertemu sore atau malam hari, konflik sudah selesai. Orang kan cerita berbeda lagi.
Orang sudah melupakan hal yang tadi pagi. Tetapi ketika orang selalu berada di rumah terus-menerus dan terjadilah banyak hal di dalamnya, konflik di pagi belum selesai, akan muncul lagi dengan persoalan yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang memicu konflik banyak sekali. Bisa karena masalah ekonomi, karena semakin banyaknya pertemuan dan percakapan dan mulailah dengan banyaknya gesekan-gesekan. Rumah bukan lagi menjadi tempat yang nyaman bagi setiap orang. Rumah bukan lagi menjadi tempat saya bisa menyampaikan segala isi hati saya. Misalnya kalau rumah yang biasanya satu rumah ditempati, mungkin rumah yang biasa saja, ada 5-6 orang. Bapak Ibu saudara-saudara, atau mungkin bisa juga lebih dengan rumah yang tidak terlalu besar. Lalu persinggungan-persinggungan terjadi di sana. Apa yang mau kita lihat? Bacaan ini mau mengatakan kepada kita bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bukan lagi tempat yang nyaman. Mengapa? Kalau kita lihat bacaan ini, jangan-jangan orang hanya membangun rumah tetapi tidak membangun bagian di dalamnya. Orang tidak membangun, tidak melihat rumah sebagai home, sweet home, tetapi sebagai tempat di mana orang pada akhirnya melihat sebagai tempat tinggal saja, bangunan saja. Kalau itu yang terjadi, apa yang dikatakan Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang berat, mungkin keadaan rumah kita di hari-hari ini juga berada dalam situasi konflik misalnya. Mari bacaan ini mau mengingatkan kita. Libatkanlah Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, ajaklah Tuhan dan jadikanlah Tuhan satu-satunya prioritas dalam kehidupan rumah tangga kita. Uang yang banyak pun ternyata tidak menjamin kebahagiaan hidup dalam rumah. Orang yang punya uang banyak, orang yang punya properti yang banyak, orang yang secara materi aman dari segala sesuatu, ternyata tidak menjamin kebahagiaannya. Tetapi ternyata bacaan ini mau mengatakan, baik itu properti, baik itu security gitu ya, harta milik, keamanan, bahkan keuangan kita, bahkan kebahagiaan itu sendiri hanya bisa kita dapatkan kalau Tuhan ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara, berapa lama atau kapan terakhir kita berdoa bersama dalam rumah tangga ini? Atau kita beribadah sendiri-sendiri? Bahkan mungkin dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan secara online ini, adakah kehidupan bersama dalam keluarga itu terjalin? Atau bapaknya di kamar sendiri, ibunya di kamar yang lain, anak juga beribadah di kamar yang lain? Bukankah saat-saat ini kita mau melihat rumah sebagai home, tempat tinggal, tempat yang nyaman untuk saya bisa berinteraksi bersama, untuk saya bisa beribadah bersama? Inilah yang harus kita lihat melalui bacaan hari ini. Inilah yang terus harus kita dekatkan satu dengan yang lain. Dan tentunya berkat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan ini di ayat 3 sampai ayat yang kelima mengatakan, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Apa yang mau dikatakan dalam bacaan ini? Apakah ini mau mengatakan tentang anak laki-laki saja yang diberkati sedangkan anak perempuan tidak? Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita tidak hanya melihatnya dari sisi antropologi sosial gitu ya, tetapi kita mau melihatnya secara teologis bahwa manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu terdiri laki-laki dan perempuan. Jika digambarkan bahwa anak laki-laki, sebenarnya mau mengatakan juga di sana ada bagian juga anak perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dikatakan bagi kita pada bagian ini bahwa anak laki-laki bagaikan panah di tangan pahlawan, mau menyatakan tentang kebanggaan sekaligus masa depan keluarga, masa depan bagi keluarga dan masyarakat ada juga di tangan anak-anak.
Kalau mau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh puisi Khalil Gibran tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka yang mau kita lihat begini, bahwa jangan pernah berpikir bahwa anak saya itu harus menjadi seperti yang saya inginkan. Tidak. Di puisi tadi mengatakan anak itu punya jalannya sendiri, dia punya masa depannya. Kita tidak bisa menaruh pikiran kita kepadanya karena dia punya pikiran sendiri. Kalau itu dianggap sebagai anak panah, maka gambaran dari Mazmur ini mau mengatakan anak itu anak panahnya. Sedangkan busur itu adalah orang tua, wadah. Busur itu adalah orang tua. Siapa sang pemanah? Sang pemanah itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang membusurkan panah dan anak panah itu melesat ke depan dan memiliki masa depannya bersama-sama dengan Tuhan. Jaminan masa depan keluarga bukan cuma tergantung pada kepemilikan harta benda, keamanannya, bukan. Tapi juga ada pada anak-anak yang diberikan Tuhan. Tapi anak-anak yang seperti apa yang dikatakan dalam bacaan ini? Bacaan dikatakan di ayat yang keempat, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Masa depan anak-anak pun ada di tangan Tuhan Sang Pemanah. Hidup yang bergantung pada Tuhan, itulah yang utama yang mau dikatakan dalam bacaan ini. Dan pertama-tama anak itu akan mendapat berkat dari mana? Ingat firman Tuhan yang mengatakan dalam Keluaran 20, yang mengatakan bagi kita tentang hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berkat anak-anak berawal juga dari orang tua. Kalau anak-anak itu sukses dan menjadi luar biasa, jangan bilang itu berkatku sendiri. Tetapi ingat bahwa itu berkat dari orang tua juga. Bahwa berkat yang ia terima adalah ketika ia menjadi anak yang hidup di dalam Tuhan dan menghormati orang tuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu di tengah situasi ini kita bilang, saya tidak tahu masa depan saya seperti apa, Bu Pendeta. Sangat berat. Hari-hari ini pekerjaan saya saja tidak menentu. Ada yang di PHK, anak-anak muda yang di PHK. Ada yang dirumahkan. Lalu bagaimana dengan masa depan ini? Bapak Ibu Saudara-saudara. Atau mungkin orang tua juga mengeluhkan. Ada satu orang tua yang mengeluh, Bapak Ibu Saudara, dengan mengatakan, saya tidak tahu di situasi yang berat ini, ternyata akhirnya saya harus menerima kenyataan bahwa saya mengalami beberapa penyakit. Dia bilang, saya koleksi penyakit, Bu Pendeta. Tetapi bukan itu saja. Anak-anak saya yang saya andalkan terakhir di bulan Agustus yang lalu dirumahkan. Masih mungkin kalau keadaan membaik dipanggil lagi. Anak saya yang satu lagi di PHK. Padahal setiap hari saat ini saya membutuhkan obat untuk terus bisa melanjutkan hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kan situasi yang berat. Katanya tadi anak-anak diandalkan memiliki masa depan, dia seperti anak panah yang melesat di tangan Sang Pemanah. Apakah firman Tuhan ini tidak benar? Firman Tuhan ini tetap benar. Firman Tuhan ini tetap ya dan amin. Mari kita melihat bahwa dalam segala keadaan firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dalam situasi yang berat ini, di situasi kita masing-masing berbeda satu dengan yang lain, jangan pernah tinggalkan, tetap yakini bahwa berkat Tuhan itu hal yang utama dalam kehidupan keluarga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan dan mencari jalan sendiri demi untuk memenuhi hal-hal yang lain. Tetap bersandar kepada Tuhan. Ada orang yang tidak bisa tidur karena situasi yang berat ini. Ketika ditanya macam-macam, dia kenapa tidak bisa tidur?
Lalu padahal secara materi punya uang, punya tabungan, masih punya pendapatan yang bisa ia terima dari deposito. Tapi hidup ini berat. Kenapa? Kadangkala yang membuat hidup kita menjadi semakin berat adalah pikiran kita. Kecemasan-kecemasan kita. Ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan untuk jalani hari-hari hidup ke depan. Tetap percaya pada Tuhan di hal yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangunnya. Tetaplah percaya bahwa anak-anak adalah milik pusaka. Berkat Tuhan tetap akan mengalir di sana. Terus percaya pada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan agar Dia memberikan kepada kita daya yang hari-hari ini disebut daya resiliensi, gitu ya, daya lenting, kemampuan untuk bisa beradaptasi di situasi yang sulit dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena berkat Tuhan adalah pangkal selamat bagi kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Seluruh jemaat Gloria di rumah masing-masing, bahkan mungkin jemaat simpatisan yang beribadah di ruang virtual ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang guna penuh seluruh hidupku. Ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita bersama untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini, bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Engkau menolong kami
agar kami dapat mengerti, agar kami dapat memahami, agar kami dapat memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan beriman kami setiap hari, dimanapun kami berada. Pimpin dan tuntunlah kami di dalam kebenaran firman-Mu sebagai orang tua, sebagai anak-anak, agar kami menjalankan peran kami dengan baik dan menyadari bahwa berkat Tuhan adalah pangkal selamat dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkat Tuhan itulah atas kehidupan kami sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, dan anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mohon rahmat dan kebaikan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Kami mau berdoa ya Bapa dalam doa syafaat ini, menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan presiden, wakil presiden dan semua anggota legislatif. Kami berdoa untuk perdamaian di Indonesia dan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk penanggulangan wabah coronavirus. Kami berdoa agar seluruh elemen dalam masyarakat dan pemerintah kami sungguh-sungguh dalam hikmat-Mu ya Bapa dapat mengambil jalan keluar yang terbaik mengatasi situasi yang berat di hari-hari ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kami menyerahkan gereja-gereja sedunia, gereja-gereja di Indonesia, PGI, PGIS, Jabar 2. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, Pos-Pos Pelkes GPIB, Mupel Bekasi dan seluruh jemaat di GPIB di Indonesia ini. Kami berdoa untuk persidangan Mupel wilayah Bekasi yang Tuhan saja berkati seluruh proses yang telah berjalan ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan GPIB Gloria. Tuhan bersama dengan seluruh kami jemaat di sektor 1 sampai sektor 11. Tuhan menopang kami di setiap pergumulan hidup kami, agar kami tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan jalani hari-hari hidup ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan seluruh pelaksana harian majelis jemaat. Biarlah kami bergandengan tangan, kami melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus ke-6 Pelkat, pengurus komisi, juga BPPJ, karyawan kantor gereja dan semua panitia yang ada tim kerja di tengah-tengah jemaat-Mu ini, agar dalam segala keadaan nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dimuliakan. Kehadiran kami dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian tetap membawa berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Di sektor 9, kami menyerahkan keluarga demi keluarga, agar Tuhan menopang mereka. Keluarga Roni, Tua Tanasi Taniang, Nyonya Putri Widodo, Nyonya Ripka Sujono, Nyonya Sutarni Supriyono, keluarga Martinus Weflar, keluarga Soeharto Wongso Suwiknyo, keluarga Zefnat Likumahua, keluarga Karolis Mahulete, keluarga Hengki Akerina Parinusa, keluarga Nyonya Jen Mamangke Gihartono, keluarga Nyonya Tabita Nusi, keluarga Tambok Situmeyang. Tuhan bersama dengan seluruh kehidupan kami dan rumah tangga masing-masing. Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun pada tanggal 20 September. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk Bapak Suyanto, Bapak Donald Batara, Nyonya Elizabeth Lesianggi, Maria Wira Prasetya Lesianggi, Bapak Rambo Lelemboto, Bapak Dolmar Batubara, Pendeta Yeremias Amos Lombok, Benyamin Patris Leleuri, Calvin Joshua Leleuri. Tuhan bersama dengan sukacita yang kami rasakan. Tuhan juga bersama dengan semua pergumulan jemaat-Mu. Kami sebagai lansia, janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan topang kami. Warga jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pendidikan, Tuhan saja yang bersama dan terus menolong mereka. Pakai kami sebagai jemaat yang lebih kuat untuk menopang mereka yang lemah, agar terjadi keseimbangan. Bapa dalam surga, semua kami yang sudah terlibat dalam ibadah pada saat ini, siapapun kami, apapun bentuk kerja dan karya kami, pelayanan kami, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami.
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur dan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Mari berdiri, kita berdoa syukur bersama untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Ringkasan Warta Jemaat. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat untuk mengikuti ringkasan Warta Jemaat Minggu 20 September 2020 sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Sutia
Tumansyari, KMJ GPIB Dian Kasih, Bekasi, atas pelayanan firman pada ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Ibu dalam pelayanan dan bersama keluarga. 2. Kami menyambut dengan sukacita atas kelahiran Ananda Naara Kifa Andraya Hosea, anak ketiga dari Bapak Ferdinand Hosea dan Ibu Sugihartini Syam Hosea, Jemaat Sektor 2. Lahir pada hari Sabtu 12 September 2020 di Rumah Sakit Hermina Galaksi, Bekasi. Tuhan Yesus Kristus memberkati pertumbuhan anak terkasih. 3. Ibadah peneguhan Siri Baru tahun ajaran 2019-2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 19.00 WIB secara live streaming di GPIB Gloria Bekasi. 4. Dengan dampak COVID-19 sehingga berdampak pula pada ekonomi yang dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja. Maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau bisa langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah memberikan sumbangan, baik dalam bentuk uang tunai maupun berupa natura, kami mengucapkan terima kasih. 5. Pelayanan ibadah live streaming dapat terlayani dengan baik. Masih dibutuh laptop, multimedia, dan peralatan lainnya sesuai slide berikut. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu pembelian sarana, prasarana di atas dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di warta jemaat atau menghubungi kantor gereja. 6. Untuk mempermudah jemaat dalam memberikan persembahan GPIB Gloria Bekasi menyediakan pelayanan kris, yaitu pelayanan persembahan dengan melakukan scan QR Code. Bagi jemaat yang belum paham secara penggunaan dari kris, dapat melihat panduannya pada slide berikut. Jemaat juga dapat melihat panduan kris dalam warta jemaat atau website GPIB Gloria Bekasi. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat dan website GPIB Gloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Pelkat PA dan Pelkat PT mengadakan kegiatan peralihan bagi anak-anak layan yang berusia 13 tahun di tahun 2020 ini. Acara peralihan ini merupakan simbol bahwa mereka telah beranjak meninggalkan masa kanak-kanak
dan memasuki usia remaja. Dan di usia mereka saat ini, mereka sudah siap untuk melanjutkan langkah mereka meninggalkan Pelkat PA untuk memasuki dunia remaja dan beribadah bersama dengan teman-teman terunanya di Pelkat PT. Berikut adalah video proses peralihan secara simbolis dari Pelkat PA ke Pelkat PT, beserta nama-nama anak layan yang akan dialihkan dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Terima kasih. Saya selaku orang tua dari Nathanael Alvin Sularja dari sektor 3, dengan ini menyerahkan anak saya dari Pelkat Pelayanan Anak untuk dialihkan ke Persekutuan Taruna. Terima kasih. Shalom, kami Persekutuan Taruna GPIB Gloria mewakili pengurus, pelayan, teman-teman Pelkat PT mengucapkan selamat datang dan bergabung di dalam Pelkat Persekutuan Taruna bagi adik-adik yang telah dialihkan. Kami menanti kehadiran adik-adik di setiap ibadah Minggu Persekutuan Taruna. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita berdiri sekarang untuk kembali dalam keseharian kita. Dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.